Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada pertemuan keempat ini semoga kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala macam penyakit termasuk virus corona, dan semoga dalam pertemuan keempat ini kita diberikan kemudahan, kelancaran, serta manfaat dari perkuliahan yang kita laksanakan pada hari ini. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang politik hukum dalam negara hukum. Sebelum kita masuk kepada materi politik hukum dalam negara hukum, kita ulas terlebih dahulu mengenai tentang pengertian atau unsur-unsur terbentuknya sebuah negara. Pembahasan atau pembelajaran mengenai tentang negara tentu sudah pernah kita dapat ketika kita menerima pelajaran pendidikan kewarganegaraan sejak SMA, dan tentu ini sekedar review saja mengenai tentang unsur-unsur terbentuknya negara. Itu dibagi menjadi dua, ada unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif itu artinya unsur pokok, unsur yang harus ada di dalam pembentukan negara. Yang pertama wilayah, kemudian rakyat, serta pemerintahan yang berdaulat. Tanpa salah satu unsur maka tidak akan bisa dibentuk negara, karena ini adalah unsur yang pokok dalam pembentukan negara. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur deklaratif, itu berkaitan dengan pengakuan negara lain. Artinya ini adalah unsur pelengkap. Sebenarnya tanpa ada ini negara itu sudah bisa terbentuk, tetapi karena berkaitan dengan politik luar negeri, hubungan antar negara dan kerjasama antar negara yang tergabung dalam sebuah organisasi negara di dunia, maka pengakuan dari negara lain ini penting untuk keberlangsungan dari perjalanan negara tersebut. Terus kita masuk kepada definisi mengenai tentang negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Ada beberapa poin yang perlu kita garis bawahi di sini. Salah satunya adalah berdaulat, dan kemudian mengenai tentang tata pemerintahan dan adanya tata tertib, gitu ya. Berdaulat itu artinya negara itu harus merdeka, berdikari, dan tidak dalam penjajahan serta kekuasaan dari negara yang lain. Terus kemudian tata pemerintahan itu mengenai tentang sistem pemerintahannya. Tujuannya adalah untuk manajemen pemerintahan dan organisasi negara tersebut agar apa yang menjadi tujuan dan arah dari negara tersebut bisa tercapai. Serta tata tertib itu berkaitan dengan konstitusi atau dasar atau peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum bagi berjalannya pemerintahan dan pelaksanaan dari tujuan-tujuan negara. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Nah, ini saya kira hampir sama penjelasannya dari poin yang sebelumnya. Teori terbentuknya negara itu setidaknya ada 3 teori yang secara umum. Yang pertama mengenai tentang teori ketuhanan, yaitu suatu teori yang menganggap bahwa asal mula negara dan kekuasaan seorang penguasa adalah semata-mata berasal dari Tuhan. Pelopor dari teori ini antara lain adalah Agustinus, Thomas Aquino, dan Friedrich Lustwall. Penjelasan dari teori ini ada juga yang menyebut bahwa teori mengenai tentang terbentuknya negara yang berdasarkan pada ketuhanan ini diantaranya adalah di dalam teori tersebut itu terkandung 3 prinsip ya pokok yang menjadi dasar dari teori tersebut. Yang pertama, negara itu dibentuk di bawah kekuasaan Tuhan. Dan yang kedua, kekuasaan seorang raja itu adalah atas pemberian Tuhan. Artinya seorang raja itu mandatarisnya Tuhan di dalam sebuah negara tersebut. Dan atau kalau di dalam Islam itu disebut sebagai Khalifatullah fil ard, artinya wakil Tuhan di dunia,
yang diberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan atau memimpin sebuah negara. Dan yang ketiga, mereka menganggap bahwa tidak ada kedaulatan selain kedaulatan Tuhan. Hukum pun juga yang berlaku adalah hukum Tuhan. Itu teori tentang terbentuknya negara atau teori ketuhanan. Dan yang kedua itu teori kekuatan. Maksudnya kekuatan menjadi sumber dan pencipta negara. Negara dilahirkan karena pertarungan kekuatan, di mana yang paling kuat yang akan merupakan pemenang dan sekaligus pembentuk negara. Faktor kekuatan itu juga dapat berupa kekuatan ekonomi, kekuatan otak, dan kekuatan militer. Maksud dari teori ini kita flashback ke sejarah gitu kan. Sejarah evolusi manusia dalam kehidupan sosial manusia itu kan sebelum berlakunya hukum, ini kan ada prinsip the survival of the fittest, bahwa siapa yang kuat itu dia yang akan memenangkan, atau siapa yang kuat dia akan yang berkuasa. Atau dalam hukum klasik kita kenal bahwa hukum tersebut disebut sebagai hukum rimba. Hukum rimba itu ya gambaran seperti halnya hukum yang ada di sebuah hutan atau sebuah ya rimba. Siapa yang kuat itu akan bisa menguasai sumber daya, siapa yang kuat itu akan bisa menguasai wilayah. Itu kalau hukum rimba. Nah, dalam teori negara kekuatan ini yang sering terjadi adalah yang lemah itu seringkali tertindas, dan tentu ini tidak mencerminkan keadilan dan hak asasi manusia. Ini yang kemudian seringkali dikritik oleh penganut prinsip teori modern yang kemudian melahirkan teori-teori terbentuknya negara modern atau negara hukum. Beberapa pandangan mengenai tentang teori kekuatan ini diantaranya adalah negara adalah suatu organisasi dari kekuasaan yang kuat untuk menindak organisasi yang lemah. Kemudian yang kedua adalah negara adalah alat kaum kapitalis yang menguasai alat-alat produksi. Dan yang ketiga adalah negara adalah organisasi pemaksa. Jadi perintahnya itu berdasarkan kekuatan. Dalam kerajaan-kerajaan klasik dulu sebelum adanya hukum gitu ya, itu apa yang menjadi aturan hukum itu adalah ya aturannya penguasa, atau ada dalam istilah kerajaan itu sabdo pandita rojo. Apa yang menjadi titah seorang raja, apa yang menjadi peraturan seorang raja ini harus mutlak dijalankan oleh rakyatnya. Sehingga dulu negara-negara klasik ya, dengan sistem kerajaan yang seperti itu disebut sebagai monarki absolut. Kemudian yang ketiga adalah teori kontrak sosial atau perjanjian. Teori ini adalah awal mula munculnya konsep negara hukum dan konsep negara modern. Konsep negara hukum yang konsep negara modern yang didasarkan atas rasa kepemilikan, rasa senasib seperjuangan, rasa nasionalisme bersama dari suatu masyarakat yang berada dalam suatu wilayah tersebut, yang menginginkan sebuah pemerintahan agar kehidupan yang ada di dalam suatu masyarakat tersebut bisa berjalan secara harmonis, tertib, tidak ada yang saling menindas antara satu dengan yang lainnya. Teori perjanjian masyarakat ini pengertiannya adalah bahwa negara merupakan hasil dari perjanjian individu-individu yang mulanya tidak mempunyai suatu organisasi pemerintahan. Alasan membentuk negara ialah karena masyarakat alamiah memiliki potensi untuk berbahaya. Maka dengan rasio dan kemauan untuk kepentingan umum sepakat mengadakan perjanjian masyarakat membentuk bodi politik yang bernama negara. Konstruksinya ialah individu bebas tersebut mengadakan perjanjian yang disebut Pactum Union, tetapi yang berdaulat tetap rakyat yang mengadakan perjanjian. Oleh karena itu maka hasilnya adalah suatu negara yang berdaulat, yang berkedaulatan rakyat. Negara sebelum terbentuknya kontrak sosial ini dikhawatirkan ketika masyarakat itu tidak terorganisir, tidak dipimpin atau tidak ada hukum di situ, maka potensi yang terjadi adalah berbahaya. Karena bisa saja karena tidak ada aturan
yang satu dengan yang lainnya, individu yang satu dengan yang lainnya, atau kelompok yang satu dengan yang lainnya, itu mereka akan survive dan akan berjuang untuk kehidupannya, yang tentu itu bisa saja berpotensi ada gesekan-gesekan sosial yang terjadi yang tentu akan bisa menimbulkan bahaya. Nah, contoh dari negara ini ya seperti halnya sejarah kemerdekaan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Ketika para penduduk atau warga negara itu berjuang untuk mencapai kemerdekaan, itu kan sebenarnya mereka itu sebenarnya terikat dalam sebuah konsensus dan perjanjian, tunduk terhadap suatu pemerintahan yang berdaulat, yang independen. Akhirnya atas rasa kesepakatan bersama, rasa senasib seperjuangan seperti itu mereka kemudian tergugah untuk membentuk suatu ikatan bersama yang terbentuk dalam organisasi politik yang dinamakan negara tersebut. Seperti halnya dulu ketika Indonesia sebelum merdeka, itu kan terdiri dari zaman kerajaan itu kan terpecah menjadi beberapa kelompok kerajaan, yang antara satu pemerintahan dengan pemerintahan kerajaan yang lainnya ini tidak berada dalam satu kekuasaan yang sama, karena mereka berdiri atas kekuasaan sendiri-sendiri. Tapi kemudian ketika mereka merasakan penderitaan bersama, merasakan rasa senasib seperjuangan saat dijajah secara bersama-sama oleh penjajah, terbangun sebuah kesepakatan, terbangun sebuah gerakan untuk, atau dulu yang dinamakan sebagai perjuangan nasional itu kan, untuk tergugah secara bersama-sama, berjuang secara bersama-sama, mengikatkan diri dalam suatu ikatan bersama untuk melawan penjajah saat itu dan berusaha merdeka berdiri di atas kedaulatan sendiri. Nah, kalau kita kaitkan lalu bagaimana kemudian contohnya di Indonesia itu yang masyarakatnya tersebar di berbagai pulau, dan kemudian kalau kita bayangkan saat itu alat komunikasi mereka tidak semudah hari ini, belum ada alat komunikasi dan sebagainya. Lalu bagaimana mereka mengikat sebuah perjanjian bersama? Jangan kita bayangkan antara satu individu atau penduduk seluruh Indonesia kemudian berkumpul menjadi satu tempat, terus kemudian mereka rapat secara bersama-sama membuat satu perjanjian bersama. Tidak seperti itu. Kalau di dalam teori kontrak sosial itu ada istilah teori yang disampaikan oleh Benedict Anderson, itu disebut sebagai teori the imagined community. Imagined community itu adalah komunitas yang diimajinasikan. Artinya diimajinasikan itu seakan-akan mereka itu membuat suatu perjanjian bersama, walaupun tanpa ada diskusi, walaupun tanpa ada rapat, tanpa ketemu terlebih dahulu, karena mereka merasakan sebuah perasaan yang sama dan mereka berada dalam satu wilayah yang sama, wilayah yang walaupun tersebar luas di berbagai pelosok, itu mereka kemudian mengimajinasikan ada sebuah kesepakatan bersama atau yang dinamakan sebagai imagined community itu. Nah, prakteknya seperti apa? Prakteknya kalau dulu di zaman munculnya gerakan nasional itu ya, atau awal-awal gerakan perjuangan nasional itu kan kita mengenal ada organisasi-organisasi yang dinamakan sebagai Yong itu kan, Yong Jawa, Yong Sumatera dan sebagainya. Para pemimpin dalam organisasi tersebut itu merupakan representasi dari perwakilan tokoh di masing-masing daerah, yang kemudian secara bersama-sama dari berbagai daerah, dari berbagai keterwakilan organisasi, mereka berkumpul menjadi satu untuk kemudian menyepakati sebuah perjuangan yang sama. Itu yang kemudian disebut sebagai kontrak sosial. Walaupun tidak secara keseluruhan, itu prakteknya benar-benar dijalankan secara langsung melibatkan masyarakat gitu. Itu mengenai tentang teori terbentuknya negara. Terus kemudian kita lanjutkan pada konsep negara hukum. Konsep negara hukum itu lahir ketika
kalau dalam perkembangan filsafat, konsep negara hukum itu lahir sejak sebenarnya mulai dari era-era filsafat klasik di Yunani itu ya, ketika banyak tokoh-tokoh filsuf yang melahirkan sebuah pemikiran tentang konsep negara, melahirkan pemikiran tentang demokrasi, tentang sistem pemerintahan, tentang tujuan negara, tentang birokrasi dan sebagainya. Seperti halnya ada Aristoteles, ada Plato, kemudian ada Socrates, yang para filsuf itu juga mempunyai kontribusi yang luar biasa dalam melahirkan teori-teori tentang kenegaraan yang itu merupakan sendi-sendi atau yang itu merupakan dasar fundamental bagi terbentuknya teori-teori negara yang modern saat ini. Seperti halnya dalam teori negara hukum gitu ya. Teori negara hukum itu biasanya selalu disejajarkan secara vis a vis atau secara bertentangan dengan teori negara kuasa. Teori negara kuasa atau yang disebut sebagai mahstat itu adalah lawan dari teori negara hukum. Teori negara kuasa itu ya seperti halnya yang tadi saya sampaikan di awal tentang teori kekuatan terbentuknya negara itu. Jadi negara kuasa itu mencerminkan sebuah kekuasaan yang didasarkan atas kekuatan, yang didasarkan atas penguasaan itu tadi. Jadi itu terjadi sebelum adanya aturan hukum, sebelum adanya komitmen dari manusia saat itu untuk memperjuangkan keadilan hak asasi manusia gitu. Nah, lalu kemudian muncullah hukum yang itu merupakan representasi dari perjuangan manusia untuk menegakkan keadilan dan memperjuangkan hak asasi manusia. Ketika hukum muncul, maka hukum ini tidak hanya sekedar berlaku secara individu, tetapi bagaimana kemudian hukum tersebut juga berlaku secara fungsional dalam praktek pemerintahan di sebuah wilayah negara, di sebuah negara. Sehingga dalam konteks itu, maka muncullah istilah yang namanya negara hukum. Nah, apa itu negara hukum? Negara hukum itu adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umum berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semua berjalan menurut hukum. Kalau saya mendefinisikan secara simpel seperti ini, negara hukum itu adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya proses penyelenggaraan pemerintahan, berjalannya pemerintah, dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, program yang dibuat oleh pemerintah, itu harus didasarkan pada aturan hukum. Mulai dari ketika saat pemerintah merumuskan aturan, kemudian membuat program, kemudian merumuskan kebijakan, itu semuanya harus berlandaskan hukum. Kenapa? Karena ada prinsip dalam negara hukum, itu adalah prinsip legalitas. Prinsip legalitas itu prinsip di mana yang mengharuskan semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun negara ataupun masyarakat yang ada di dalamnya itu harus berlandaskan pada aturan hukum. Tidak bisa kita melakukan satu hal yang itu sewenang-wenang, tidak bisa kita melakukan hal-hal yang itu tanpa ada dasarnya. Nah, karena memang berlaku aturan prinsip negara hukum tersebut. Terus selanjutnya mengenai tentang pembedaan negara hukum gitu ya. Negara hukum itu dibedakan dalam beberapa hal. Yang pertama mengenai fungsi dan tujuan negara yang klasik ialah hanya memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Kemudian negara hanya merupakan negara penjaga malam atau melahirkan, dan dalam konsep ini kemudian konsep ini melahirkan negara hukum dalam arti sempit. Artinya ya fungsi tujuan negara itu hanya sekedar menjadi melindungi jiwa, benda, hak asasi manusia, tidak ada campur tangan dalam bidang perekonomian atau penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan sebagainya. Artinya sangat sempit sekali. Kemudian yang kedua adalah fungsi dan tujuan negara yang modern. Ialah di samping pemeliharaan ketertiban dan keamanan, negara juga berfungsi dan bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum bagi seluruh warganya dalam arti seluas-luasnya, jasmani, rohani,
kemudian dalam bidang ekonomi, sosial, kultural. Nah, konsep ini kemudian yang disebut sebagai negara hukum dalam arti yang luas atau material. Pengertiannya, biasanya yang menjadi ciri-ciri ini adalah jadi dalam arti yang lebih luas, dalam arti material itu tidak hanya sekedar menjadi penjaga atau menjaga keamanan saja, tetapi juga menyelenggarakan kesejahteraan, terus kemudian menjalankan hukum yang benar dan seadil-adilnya, terus kemudian melindungi hak asasi manusia, terus mewujudkan suatu kesejahteraan masyarakat dan sebagainya. Ini yang disebut sebagai negara hukum dalam arti yang luas. Terus konsep negara hukum itu seperti yang sudah saya rumuskan dari beberapa referensi yang ada, itu setidaknya bisa kita rumuskan menjadi 5 konsep negara hukum, yaitu konsep demokrasi Islam, konsep Restat, konsep the rule of law, konsep socialist equality, dan konsep negara hukum Pancasila. Saya akan menjelaskan secara singkat-singkat saja karena memang nanti terlalu lama kalau kita jelaskan secara satu. Kalau kita jelaskan secara kita bedah secara total, secara mendalam. Demokrasi Islam itu artinya kekuasaan yang didasarkan kepada hukum-hukum yang berasal dari Allah, karena Allah itu abstrak dan hukum-hukumnya lah yang nyata tertulis. Seperti misalkan kalau di dalam Islam itu ada Al-Quran dan As-Sunnah. Terus kalau di dalam Islam, demokrasi Islam itu ada 2 menurut Ibnu Khaldun gitu kan. Ada siyasah diniyah atau demokrasi Islam yang pelaksanaan hukum Islam syariah dalam kehidupan negara, baik syariah maupun hukum yang didasarkan pada rasio manusia. Kedua-duanya berfungsi dan berperan di dalam negara. Artinya artinya kalau dalam demokrasi Islam itu prinsip utamanya adalah syariah, berdasarkan pada hukum Islam yang tidak hanya mengedepankan pada rasio manusia saja. Terus siasah akliyah, demokrasi sekuler, manusia hanya menggunakan hukum semata-mata sebagai hasil pemikiran manusia, hanya hukum yang berfungsi dan berperan dalam Islam. Nah, coba kalau kemudian konsep demokrasi Islam ini kita kaitkan dengan yang ada di Indonesia, karena isu yang saya kira sudah lama terjadi itu kan ada sebuah gerakan yang saya kira cukup masif yang menginginkan penerapan negara Islam di Indonesia dengan konsep khilafah Islamiyah atau Darul Islam. Nah, kita perlu menganalisis secara substansi bagaimana kemudian konsep negara Islam atau yang disebut sebagai khilafah Islamnya itu tidak disesuaikan dengan konsep demokrasi Islam atau negara hukum Islam. Kalau kita mengamati seperti halnya yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun mengenai tentang siyasah diniyah atau demokrasi Islam, ini sebenarnya hanya berkaitan dengan bagaimana hukum Islam secara substansi, kalau saya menekankan pada substansi, itu bisa diterapkan di dalam hukum-hukum nasional. Karena artinya dalam proses pembuatan hukum itu harus merujuk juga pada hukum Islam. Nah, kalau kita analisis misalkan produk-produk hukum di Indonesia secara substansi, apakah kemudian produk hukum itu bertentangan dengan nilai-nilai universal di dalam Islam? Ini yang perlu kita koreksi. Karena konsep demokrasi Islam itu kan yang sebenarnya yang paling penting diterapkan di dalam Islam itu kan asasnya. Misalkan prinsip kekuasaan sebagai amanah, di Indonesia juga seperti itu. Prinsip musyawarah jelas di dalam Pancasila itu juga ada prinsip musyawarah. Sila keempat itu kan, sila keempat jelas di situ ada prinsip musyawarah. Prinsip keadilan jelas sila kelima atau prinsip keadilan itu disebut sebagai al-adalah, itu jelas tercermin dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Kemudian prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak asasi manusia jelas di dalam sila kedua juga ada mengenai tentang kemanusiaan yang adil dan beradab gitu kan. Terus prinsip apalagi persatuan, prinsip perdamaian, salam itu kan, perdamaian itu jelas ada semuanya di di sila ketiga. Kemudian prinsip
yang harus berdasarkan pada ketuhanan, jelas di dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Artinya sebenarnya secara substansi konsep demokrasi Islam dengan konsep Pancasila atau konsep khilafah Islamnya dengan konsep Pancasila itu secara substansi tidak ada yang bertentangan. Tetapi bukan berarti kita harus menerapkan secara formal. Kalau diterapkan secara formal, prinsip kenegaraan Islam di Indonesia jelas itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Terus kemudian konsep selanjutnya adalah konsep Rechtsstaat atau konsep negara hukum. Pemikiran negara hukum di Barat itu dimulai sejak Plato ya, konsep nomoi yang yaitu bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik, seperti yang saya sampaikan tadi di awal itu. Kemudian ide tentang Rechtsstaat mulai populer pada abad ke-17 sebagai akibat situasi politik Eropa yang didominasi monarki absolutisme. Sebagai akibat berkembangnya paham teokrasi, muncul dua pemikiran negara hukum, yaitu pemikirannya Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl. Terus ciri-ciri dari konsep negara hukum yang dikonsep oleh Friedrich Julius Stahl itu ditandai ada 4 unsur pokok. Yang pertama, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, negara didasarkan pada teori trias politika atau adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia. Yang keempat, itu pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang. Dan yang keempat, ada peradilan administrasi. Ini seperti yang dikonsep oleh Julian F. Stahl. Nah, konsep negara Rechtsstaat ini biasanya konsepnya diterapkan banyak negara-negara yang menganut hukum civil law, termasuk Indonesia juga, karena Indonesia itu kan dipengaruhi oleh produk-produk hukum dari para penjajah dulu yang notabene saat itu mereka menerapkan civil law gitu kan. Saya kira tidak perlu saya jelaskan satu persatu mengenai tentang ciri-ciri atau unsur pokok dari negara hukum ini karena banyak sekali nanti kalau dijelaskan itu. Terus selanjutnya konsep rule of law. Konsep rule of law itu sebenarnya hampir sama dengan konsep negara hukum. Rule of law itu kan ya konsep hukum sebenarnya. Konsep rule itu kan garis, kemudian of law itu kan hukum. Artinya dasarnya adalah hukum sebuah negara tersebut. Tetapi yang berbeda adalah negara-negara yang menerapkan konsep rule of law ini kebanyakan adalah negara Anglo-Saxon atau negara-negara yang menerapkan konsep common law section gitu ya. Negara Inggris dan jajahan-jajahannya. Cirinya adalah supremasi hukum atau supremacy of law. Kemudian yang kedua adalah persamaan kedudukan di hadapan hukum atau equality before the law. Kemudian ada terjaminnya HAM, konstitusi yang didasarkan atas hak. Kalau kita bicara tentang HAM, saya kira itu sama dengan Rechtsstaat gitu ya, sama dengan Rechtsstaat. Kemudian yang keempat adalah sosialis legality. Itu dianut di negara-negara komunis sosialis. Inti dari sosialis legality ini adalah bahwa hukum diletakkan di bawah sosialisme. Hukum sebagai alat untuk mencapai sosialisme. Hak perseorangan dapat disalurkan kepada prinsip-prinsip sosialisme meskipun hak tersebut patut mendapat perlindungan. Tetapi apabila konsep Barat yang bertujuan ingin melindungi individu manusia bermartabat terhadap tindakan sewenang-wenang dari pemerintah, maka dalam sosialis legality yang terpenting adalah realisasi sosialisme itu sendiri. Dari konsep sosialis ini banyak sekali diterapkan di negara-negara Uni Soviet ataupun pecahan dari negara-negara Uni Soviet termasuk Rusia, Yugoslavia dan sebagainya, banyak sekali gitu ya. Terus yang kelima adalah konsep negara hukum Pancasila. Ini adalah konsep negara hukum yang unik, konsep negara hukum yang hanya diterapkan di Indonesia, yang sebenarnya secara rumusan banyak dipengaruhi juga dari berbagai konsep negara hukum yang lain. Misalkan ada nomokrasi Islam di situ karena meletakkan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, yang membedakan dengan konsep negara Rechtsstaat dan sosialis legality. Kalau di Rechtsstaat dan sosialis legality tidak ada nilai-nilai teokrasi, tidak ada nilai-nilai ketuhanan. Di Pancasila ada nilai-nilai ketuhanan. Kemudian mengenai tentang unsur yang lain, itu ada beberapa pengaruh pada
konsep negara hukum Pancasila dari prinsip negara hukum Restat gitu ya. Negara Indonesia adalah negara hukum yang jelas tercantum dalam pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, unsur-unsur terpenting dalam negara hukum di Indonesia itu mengacu pada beberapa konsep negara hukum yang lain. Misalkan jaminan hak asasi manusia itu jelas ada Restat, dan rule of law juga ada, pemisahan kekuasaan itu juga di Restat ada. Kemudian pemerintah berdasarkan pada peraturan dan peradilan administrasi. Nah, lalu bagaimana kemudian arah politik dalam negara hukum? Arah politik dalam negara hukum itu tentu kita harus mengacu pada politik hukum nasional ya. Politik hukum nasional itu apa sih? Politik hukum nasional itu kan politik hukum yang mendasarkan kebijakan atau dasar dari perumusan hukum yang di dalamnya mengenai tentang isi, bentuk, dan kemudian juga tujuan hukum itu harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan sesuai dengan tujuan-tujuan negara. Itu politik hukum nasional. Kenapa seperti itu? Karena ya jelas, karena dalam negara Pancasila, di negara kita itu semua upaya, kebijakan, dan apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu kan harus mewujudkan cita-cita yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Arahnya dari situ. Penentu arahnya adalah itu. Salah satu ciri dari negara hukum adalah penerapan asas dan sistem demokrasi yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum. Ini ciri-ciri dari negara hukum. Dalam prakteknya itu kan asasnya adalah demokrasi dan sistemnya adalah demokrasi yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum. Itu kalau konteks hukum. Kemudian arah politik hukum dalam negara hukum adalah pembentukan hukum yang berkarakter responsif, yang mencerminkan keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Responsif itu apa? Responsif itu adalah seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya tentang materi hubungan politik dan hukum. Itu kan ada konfigurasi politik dan produk hukum. Kalau konfigurasi politiknya itu politik yang demokratis, maka akan bisa melahirkan hukum yang responsif. Kalau konfigurasi politiknya itu politik yang otoriter, maka akan melahirkan hukum yang ortodok atau konservatif. Nah, kalau negara Indonesia itu adalah negara hukum yang demokratis, maka harusnya lahir karakter produk hukum yang responsif. Makanya kemudian arah politik hukum dalam pembentukan hukum di Indonesia itu harus mengarah pada karakter hukum yang responsif, yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Kemudian pembentukan hukum yang responsif akan mengarah pada cita-cita hukum nasional dan tercapainya tujuan negara. Jadi arahnya seperti itu, arah politik hukum nasional. Upaya untuk mewujudkan tujuan negara yang kemudian dirumuskan dalam hukum. Itu adalah arah dari ada politik hukum nasional. Nah, berkaitan dengan materi kita politik hukum Islam di Indonesia, maka untuk merumuskan bagaimana politik hukum Islam di Indonesia itu harus mengarah juga pada karakteristik hukum yang demokratis dan hukum yang responsif tersebut. Artinya demokratis itu kalau sudah bicara hukum nasional, maka hukum ini kan ya sebenarnya tidak bisa dikotak-kotakkan. Ini hukum yang berlaku bagi orang Islam saja, ini hukum yang berlaku bagi orang Kristen saja. Itu sebenarnya nggak bisa dikotak-kotakkan. Tetapi karena kenyataan di Indonesia itu yang penduduknya paling banyak, 85% lebih adalah umat Islam, dan mereka butuh kejelasan dan butuh legalitas serta butuh kepastian hukum, maka perlu adanya regulasi atau aturan hukum yang khusus berlaku bagi umat Islam, yang itu tidak melanggar dan tidak mencederai hak-hak umat yang lain atau warga negara yang non muslim gitu. Karena oleh sebab itu, kalau hukum Islam yang tidak berhubungan dengan warga negara yang lain yang non muslim, tentu kan ini berkaitan hukum pribadi, hukum perdata, karena yang mengikat pada individu umat Islam saja.
Nah, kalau politik hukum Islam di Indonesia sampai saat ini arahnya masih ke sana. Kalau untuk menerapkan hukum pidana Islam di Indonesia, saya kira ini tidak mungkin karena ini berhubungan secara publik dengan negara ataupun warga negara yang non muslim. Saya kira itu untuk penjelasan materi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat, bisa memberikan pencerahan dan bisa memberikan pemahaman bagi teman-teman semua dan bisa memberikan motivasi pemantik untuk belajar lebih mendalam mengenai tentang politik hukum. Sekian dan terima kasih. Mari kita berdiskusi agar tidak paham. Mari kita ngopi agar tidak tersesat pikiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.